Ini adalah kisah seorang yang diurapi Tuhan dengan keterampilan dan hikmat yang luar biasa. Lewat tangannya, tempat kudus Tuhan dikerjakan. Bukan hanya bangunan fisik, melainkan ruang rohani tempat hadirat Tuhan turun dan berdiam di tengah umatnya. Namanya Bezalel. Dalam bahasa Ibrani artinya dalam bayang-bayang Tuhan, atau dilindungi oleh Tuhan. Ia adalah keturunan suku Yehuda, putra dari Uri, cucu dari Hur. Hur, kakeknya, pertama kali muncul dalam kitab Keluaran 17 sebagai pria yang menopang tangan Musa saat bangsa Israel berperang melawan Amalek. Bersama Harun, mereka menjaga tangan Musa tetap terangkat agar Israel menang dalam pertempuran tersebut. Menurut beberapa penafsiran, seperti Midrash Shemot Rabbah 48 ayat 1 dan Sanhedrin 69b, Hur adalah suami dari Miriam, saudari Musa dan Harun. Bila ini benar, maka Hur adalah ipar Musa, dan Bezalel adalah keponakan Musa. Hur dan keluarganya adalah orang-orang yang setia. Bahkan menurut tafsiran yang sama, Hur mati sebagai martir. Ia dibunuh oleh orang-orang Israel ketika ia berani menentang pembuatan lembu emas. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, selain memberi instruksi detail mengenai desain dan bahan, Tuhan juga menyediakan orang yang tepat untuk membangunnya. Keluaran 31 mencatat perkataan Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda." Kemudian Tuhan menyatakan bahwa ia sendiri telah memenuhi Bezalel dengan rohnya, yaitu hikmat atau hokmah, yaitu kemampuan untuk memahami secara rohani dan kreatif. Kemudian pengertian atau tefunah, yaitu kepekaan moral dan akal dalam memutuskan yang benar, lalu pengetahuan atau da'at, yaitu pemahaman teknis dan teologis, serta keahlian atau melakah, yaitu keterampilan tangan dalam pengerjaan artistik. Dalam teks Alkitab, tidak disebutkan usia Bezalel saat dipanggil. Namun menurut Midrash Sanhedrin 69b, Bezalel baru berusia 13 tahun saat ditunjuk untuk mengerjakan kemah suci. Bezalel kemudian mengerjakan semua yang diperintahkan Tuhan lewat Musa dengan sempurna. Ia dibantu oleh Aholiab, seorang dari suku Dan, orang yang juga ditunjuk Tuhan untuk mengerjakan tabut Tuhan dan kemah suci. Bersama-sama, mereka menyelesaikan semua pekerjaan kudus tersebut dalam waktu kurang dari 1 tahun. Seperti tercatat dalam Keluaran 40 ayat 17. Dari kisah Bezalel, kita belajar bahwa ketika memilih seseorang, Tuhan tidak sembarangan memilih. Dia menunjuk orang dengan warisan yang kuat dan hati yang setia. Warisan iman dan kesetiaan Hur melahirkan Bezalel, seorang pekerja kudus yang menyentuh kemuliaan Tuhan dengan tangannya. Di dalam bayang-bayang Tuhan, Bezalel menemukan terang sejati. Bukan hanya pekerjaan besar yang ia lakukan, tapi ketaatan yang melahirkan kemuliaan. Ingatlah,